Su Qingyuan, putri sulung keluarga Su. Kalian semua adalah elit perusahaan. Daripada menaruh harapan pada orang lain, lebih baik memikirkan solusi sendiri. Masalah kamar dagang Tianyu, aku akan menemukan jalannya. Pernikahan ini, aku tidak akan menyetujuinya. Qingwan, orang yang ditunjuk oleh Dewa Obat, akan segera tiba. Kau, temui dulu. Ibu, aku hanya peduli dengan perusahaan sekarang. Aku tidak punya waktu untuk kencan buta. Ruang konferensi. Maaf, kuharap aku tidak mengganggu kalian semua. Hamba yang rendah hati ini. Ye Feng. Ye Feng. Oh, kau datang di waktu yang tepat. Menantuku sungguh pria yang gagah. Dan Qingwanku, sungguh pasangan yang sempurna. Ah, lihat, dia tersipu. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya, kau tuan muda dari keluarga terkemuka yang mana? Orang biasa. Apakah kau cucu Dewa Obat? Bukan. Lalu, apakah kau murid Dewa Obat? Juga bukan. Lalu apa hubunganmu dengan Dewa Obat? Kita bisa dibilang teman lama. Kita bersama. Telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Jadi, kau hanya seorang bocah obat. Kukira kau orang penting. Ternyata kau hanya bocah obat rendahan. Ye Feng, aku peringatkan kau. Putriku adalah wanita tercantik di Jiangchen. Orang yang menikahinya juga harus sangat kaya dan sangat berkuasa. Kau bukan apa-apa. Jadi, berhentilah bermimpi. Bagaimana kau tahu kalau aku tidak sangat kaya dan sangat berkuasa? Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, apakah kau butuh orang lain untuk mengatur pernikahan? Aku tak peduli. Putriku tak bisa menikah denganmu. Tak masalah. Pokoknya aku di sini hari ini untuk memutuskan ini juga. Memutuskan apa? 3.000 tahun yang lalu. Kau harus hidup terus. Kau harus melihat dunia ini untukku. Tidak. Kau akan baik-baik saja. Aku akan pergi ke Gunung Kunlun sekarang untuk memohon obat untukmu. Tunggu aku. Xianren, Dewa Gua Xianren. Aku memohon pada Dewa Kunlun untuk memberiku obat mujarab. Aku memohon pada Dewa Kunlun untuk memberiku obat mujarab dengan ketulusan hati. Bahkan logam dan batu dapat digerakkan. Aku berikan padamu hidup abadi. Kelabadian, murid ini tidak menginginkan hidup abadi. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa Wan Er. Anak bodoh, sehari di gunung, 100 tahun di dunia manusia. Dunia manusia telah lama berubah. Orang yang kau cintai telah lama menjadi segenggam debu. Mungkin 1000 tahun lagi, kau mungkin bertemu lagi. Tidak. Tidak. Juani. Bukan apa-apa. Aku akan menikahimu. Apa katamu? Mustahil. Kau tak pantas untuk putriku. Pergi dari sini. Benar. Li Saikai, putra keluarga Li. Wanita tercantik di Jiangchen. Bukan seseorang yang bisa dimiliki sembarang orang. Siapa kau? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah Tuan Muda Li yang terhormat dari keluarga Li. Pelamar Qingwan. Bernilai ratusan juta. Sukian, ayah Su Qingyuan. Tuan Muda Li, apa yang membawamu ke sini? Taman, Bibi. Perasaanku pada Qingwan tulus. Hari ini, kami datang khusus untuk melamar. Bawa semuanya masuk. Ini akan menyelamatkan perusahaan. Kudengar Paman Susu Kate. Ini kue 50 tahun. Bernilai 1 juta. Kudengar Bibi seorang penganut Buddha yang tak. Patung Buddha emas murni ini untukmu. Bernilai 1,5 juta. Dan untuk Qingwan, aku telah membeli sebuah perkebunan. Menunggu pemiliknya. Siap untuk dia tempati. Tuan Muda Li sungguh perhati-hatian. Lihat dirimu. Kau tidak membawa apa-apa. Beraninya kau datang ke sini. Sekarang kau harus melihat perbedaannya antara kau dan Tuan Muda Li. Bahkan seekor anjing di sampingnya.
lebih mulia daripada kau. Enyahlah jika kau tahu apa yang baik untukmu. Semua manusia dilahirkan sama. Tak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Kau bocah obat biasa, berani membantah. Lihat hadiah yang dibawa Tuan Muda Li. Setiap hal, bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu, juga tidak mampu membeli. Kau ditakdirkan untuk berada di bawah orang lain. Jika kau punya kemampuan, bawalah hadiah lamaran yang layak. Bocah obat, lupakan saja orang miskin sepertinya. Bahkan jika dia membawa sesuatu yang bernilai beberapa ratus, jangan sampai mengotori mata kita. Pergi dari sini. Hadiah lamaran, katamu, aku juga punya satu. Giok Tianxin ini bernilai 10 miliar. Adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Aku sekarang menawarkan ini sebagai hadiah lamaran untuk keluarga Su. Apakah hadiah besar ini cukup? Berapa banyak? 10 miliar. Kau membunuhku. Kau sampah tak berharga. Benar-benar tak tahu malu. Leontin Giok es termahal. Hanya bernilai 10 juta. Dasar pembohong. Pernahkah kau melihat 10 miliar? Kau takkan bisa mendapatkannya dalam 100 kali hidup. Bahkan keluarga Li hanya bernilai beberapa miliar receh. Apa kau pikir keluarga Su senaif itu? Mengambil pecahan giok dari kios pinggir jalan dan mencoba menipu kami. Mimpi saja, kau tak percaya padaku. Ini adalah sesuatu yang bahkan naga sejati Daxia inginkan. Cukup, singkirkan barang rongsokanmu. Kami tidak menginginkannya. Jika ini asli, aku akan berlutut di hadapanmu. Badut saja. Jangan hiraukan dia. Bibi, aku punya kabar baik. Ingin memberitahu 2 orang. Tabib Dewa Qinwei akan bergabung dengan sekte Tabib Dewa Jalan Surgawi. Akan diadakan di Jiangchen dalam 3 hari. Upacara perayaan akan diadakan. Jika Qinwan bersedia, aku bisa membawa keluarga musuh untuk hadir bersama. Bagus. Maka keluarga Su kami juga bisa ikut berjaya. Ini hanya undangan ke upacara agung. Apa yang perlu dibanggakan? Mereka yang bisa menghadiri upacara agung adalah tokoh paling elit dan berkuasa di Jiangchen. Ini adalah simbol status dan posisi. Tentu saja kau takkan mengerti. Dengan rekomendasi keluarga Li, sekarang keluarga Su bisa melonjak menjadi klan kaya papan atas. Tuan Muda Li, kondisi yang kau tawarkan memang cukup bagus. Tapi King Wan dan Liu Feng sudah memiliki perjanjian pernikahan. Kami tidak bisa mengingkari janji kami. Aku sangat menyesal. Ayah, aku putrimu. Apa kau akan menikahkan aku dengan orang asing? Paman Su, apa kau benar-benar akan menghancurkan keluarga Su demi perjanjian pernikahan? Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Su telah menderita penindasan dari kamar dagang Tianyu dan sudah berada dalam posisi genting. Jadi kali ini Tabib Dewa Qin, upacara agung perayaan. Keluarga Su harus hadir, bagaimanapun caranya. Bisa menghadiri upacara agung ini, berarti kesempatan untuk terhubung dengan jaringan koneksi luas Tabib Dewa Qin. Lalu, kamar dagang Tianyu pasti akan patuh pada keluarga Su. Tapi, tidak ada tapi. Tuan Muda Li benar. Upacara agung perayaan ini sangat penting bagi keluarga Su kami. Jika aku menikah denganmu, bisakah kau benar-benar menyelamatkan perusahaan Su? Tentu saja. Di seluruh Jiangchen, selain Tabib Dewa Qin, kata siapa yang lebih berpengaruh daripada keluarga Li kami? Lagi pula, setelah kau menikah denganku, kau tak hanya akan mendapat perlindungan Tabib Dewa Qin, tapi juga dukungan keluarga Li kami. Ya. Mulai sekarang, keluarga Su kita pasti akan makmur. King Wan, apa yang masih kau ragukan? Baiklah, jika kau benar-benar bisa menyelamatkan perusahaan Su, aku setuju untuk menikah denganmu. Lihat, omong kosong apa perjanjian pernikahan, sumpah cinta abadi. Di hadapan kekuatan tertinggi, mereka begitu rapuh. Ini hanya upacara agung perayaan. Keluarga Su ingin pergi, aku bisa mengaturnya kapan saja. Kau, apa yang bisa kau atur? Lupakan saja, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Upacara agung perayaan hanya mengundang elit papan atas. Bahkan keluarga suku tak memenuhi syarat. Apa yang membuatmu berpikir kau memenuhi syarat? Kau ingin perlindungan Tabib Dewa Qin? Itu mudah. Aku bisa melakukannya. Beraninya kau memanggil Tabib Dewa Qin dengan namanya langsung. Bahkan kau pun tak pantas. Su Qiang, lihatlah menantu laki-laki hebat pilihanmu. Sungguh menggelikan. Yeven, aku setuju dengan pernikahan ini. Ini menandakan kepercayaanku padamu. Tapi kau tak perlu membuktikan dirimu begitu bernafsu. Untuk apa repot-repot? Ayah, apa ayah masih mau aku menikah dengan orang seperti dia? Priaku tak harus jadi naga di antara manusia. Tapi setidaknya dia harus dewasa dan bisa diandalkan. Bukan orang yang menyombongkan. Harga dirinya yang menyedihkan. Paman, Gunung Roh di selatan Jiangchen telah kubeli. Gunung itu memiliki banyak sekali tanaman herbal langka dan berharga. Aku akan memberikannya kepada Tabib Dewa Qin. Dia pasti setuju untuk membantu keluarga Sumu. Tuan Muda Li sungguh bijaksana. Hadiah besar ini pasti akan membantu keluarga suku menjadi terkemuka. Tanaman herbal langka Gunung Roh sudah lama habis. Gunung Roh saat ini hanyalah gunung kosong. Dasar bodoh, beraninya kau bicara omong kosong. Seolah-olah kau pernah ke sana sendiri. Tentu saja. Aku telah mengasingkan diri di Gunung Roh.
mengasingkan diri di Gunung Roh. Apa kau orang hutan? Semuanya, tenang. Perjanjian pernikahan sekarang sudah ditetapkan. Keluarga Su harus menghormati komitmennya. King Wan, kau dan Ye Feng akan mendaftarkan pernikahan kalian sekarang. Ayah, Su Qiang, apa kau gila? Kau akan menghancurkan keluarga Su tanpa bantuan Tuan Muda Li. Di upacara perayaan, apa yang akan kita berikan kepada tabib Dewa Qin? Aku akan cari jalan. Jika semuanya gagal, aku akan menawarkan pusaka keluarga Su. Tak perlu memberikan Liontin Giok ini kepada Qin Wei. Sudah cukup. Diam. Su Qiang, jika kau memaksa ini, jangan menyesal. Yang seharusnya menyesal adalah kau, keluarga Li. Tidaklah berarti. Ya Feng, benarkah? Aku akan mengingatmu. Kita lihat saja. Istri. Jangan panggil aku istri. Kita sudah resmi terdaftar. Kalau bukan istri, lalu apa? Nyonyaku, jangan panggil aku istri saja. Ayahku menerimamu, bukan berarti aku menerimamu. Ku bilang, mulai sekarang, jangan panggil aku istri. Dan jangan sentuh aku. Begitu ayahku luluh, kita akan bercerai. Sepertinya menjadi menantu laki-laki keluarga Su. Lumayan juga. Setidaknya setelah Dewa Obat meninggal, kau akan dijamin hidupnya. Apa pedulimu? Sepertinya kau masih membenciku karena pertunangan yang putus. Kusarankan kau untuk lebih dewasa. Keluarga Su mungkin bukan keluarga terkemuka, tapi sebagai menantu laki-laki, mendapatkan pijakan tetap bukan tugas yang mudah. Kata-kataku masih berlaku. Jika kau kesulitan, kau bisa datang padaku. Hanya dengan sepatah kata dariku, keluarga Su bisa memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Dengan segala hormat, dengan statusmu saat ini, kau belum pantas meminta bantuanku. Menurutmu, aku lebih rendah darimu. Lelucon yang konyol. Kau mungkin belum tahu. Seperti, apa tempat suci Sekti Tabib Dewa Jalan Surgawi itu? Sekti Tabib Dewa Jalan Surgawi hanyalah organisasi kecil. Apa yang bisa dibanggakan? Organisasi kecil, hari ini aku akan membiarkan kau katak dalam tempurung, perluaslah wawasanmu. Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi memiliki warisan 1000 tahun, menjaga jalur Nagazia Agung selama 1 milenium. Tak ada tabib yang menandingi keunggulannya. Li Xizhen dan Hua Tuo, Sun Ximiao, semuanya adalah muridnya. Sekarang aku telah menjadi muridnya. 100 tahun dari sekarang, namaku juga akan tercatat dalam sejarah. Ya, aku juga sangat puas dengan mereka. Para dewa pengobatan massa, lalu butuh kepuasanmu, benar-benar payah. Dengan visimu yang terbatas, seumur hidupmu, kau hanya pantas jadi tukang obat. Orang-orang ini semua muridku. Perempuan ini benar-benar gak ngerti apa-apa. Selamat, Nona. Di aula perjamuan agung ini, mengapa kau hanya menyiapkan 1 kursi? Setelah Dewa Pengobatan meninggal, seorang tokoh berpengaruh tingkat tinggi mengambil alih Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi. Aku telah menerima pemberitahuan bahwa dia akan hadir secara pribadi hari ini. Selain dia, termasuk diriku, semua orang tidak memenuhi syarat untuk duduk. Begitu. Apa identitas tokoh berpengaruh ini? Karena dia mampu mengambil alih Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi dari Dewa Pengobatan. Bukan orang sembarangan. Kehadirannya di sini hari ini cukup menunjukkan rasa hormatnya padaku. Setelah hari ini, aku, Qin Wei, pasti akan terkenal di Jiangzheng. Selamat, Nona. Astaga. Ini sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Dokter Ilahi, Qin termuda Jiangzheng. Sekarang, dengan tambahan Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi, masa depanmu tak terbatas. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan Dokter Ilahi Qin hari ini, maka keluarga Su kita akan terselamatkan, King Wan. Jangan khawatir, aku punya cara. The film was translated and narrated by M Media. Kau, si tak berguna. Kau benar-benar berani menghadiri upacara perayaan ini? Kenapa aku tak berani? Semua tamu yang hadir, tak lain adalah kaum terpandang di kota Jiang. Jangankan kau, si tak berguna. Seluruh keluarga Su pun tak memenuhi syarat untuk masuk. Ku bilang jangan datang. Tapi si tak berguna ini bukan orang sembarangan. Benarkah? Sungguh memalukan. Karena Ye Feng begitu bersikeras. Pasti ada alasannya. Paman Su, kau tidak sungguh-sungguh berharap si tak berguna ini untuk membangkitkan kembali keluarga Su. Kamu bisa bertanya pada Qin Wei. Jika aku tidak ada di sana, apa dia berani memulai? Kau pikir kau orang penting? Ya, beraninya kau bicara seperti itu. Jika kata-kata ini didengar orang lain, maka keluarga Su kita mulai sekarang akan menjadi bahan tertawaan Jiangzheng. Ini semua salahmu. Jika putih kita menikahi Tuan Muda Li, semua ini tak akan terjadi. Belum terlambat. Begitu kita masuk aula, kau harus memberikan hadiah besar yang telah kau siapkan. Lalu, jika keluarga Su tidak bisa memberikannya, mereka akan diusir di depan semua orang. Itu akan jadi lelucon besar. Namun,
Jika King Won bersamaku, semua ini tak akan jadi masalah. Terlambat untuk bicara apapun. Aku sudah mendapatkan surat nikahku dengan Ye Fen. Apa katamu? Si tak berguna ini ternyata menikahi wanita tercantik di Jiangzheng? Sayang sekali. King Wan, jangan khawatir. Tunjukkan saja Leontin Gioknya. Jika Qin Wei tidak buta, dia akan mengerti nilainya. Tak ternilai harganya. Baik, keluarkan saja Leontin Giok rusak itu. Maka tabib Dewa Qin akan sangat gembira. Ye Fen, tolong berhenti bicara omong kosong. Apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Su kita? Tian Dongyun, pemimpin keluarga Qian. Keluarga Qian dari Jiangzheng mempersembahkan Giok Hetian berusia seabad untuk mendukung tabib Dewa Qin. Ma Dong, kepala keluarga Ma. Keluarga Ma dari Jiangzheng mempersembahkan 10 rumah mewah senilai puluhan juta untuk mendukung tabib Dewa Qin. Keluarga Sun dari Jiangzheng mempersembahkan pesanan senilai miliaran dolar. Sun Ye, kepala keluarga Sun, untuk mendukung tabib Dewa Qin. Masing-masing dari mereka begitu mewah. Tapi kita bahkan tidak punya sesuatu yang pantas. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apa ini? Hari ini niscaya akan menjadi hari di mana keluarga Liku membuat namanya. Keluarga Li dari Jiangzheng mempersembahkan 10.000 mu gunung roh untuk mendukung tabib Dewa Qin. Apa? Keluarga Li benar-benar membeli gunung roh dan mempersembahkannya kepada tabib Dewa Qin? Konon, gunung roh penuh dengan tanaman obat langka. Ini sangat bermanfaat bagi tabib Dewa Qin. Sepertinya keluargamu Li benar-benar tulus. Dengan dukungan tabib Dewa Qin, setelah perayaan, keluargamu, Li, pasti akan menjadi terkenal. Lihat, jika King Yuan menikah denganku, keluargamu Su akan bersamaku, dikelilingi oleh semua orang, dan menjadi seluruh fokus paling terkemuka di Jiangzheng. Sayang sekali, kalian semua memilih si pecundang ini, dan melewatkan kesempatan luar biasa. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Su, hingga dibebani oleh sampah ini? Semuanya, perhatikan, keluarga Su telah menyiapkan hadiah yang menakjubkan untuk tabib Dewa Qin. Mari kita tunggu dan lihat. Keluarga Su juga datang. Keluarga Su saat ini benar-benar bisa merayakan bersama kita untuk tabib Dewa Qin. Aku ingin melihat hadiah besar apa yang bisa mereka tawarkan. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya semua orang menunggu untuk melihat kita menjadi bahan tertawaan. Tidak masalah, aku sudah membawa harta pusaka keluarga Su. Apakah tabib Dewa Qin menghargainya? Tergantung pada apakah ini bisa lulus uji. Cepat bawa keluar. Jadi, hadiah menakjubkan dari keluarga Su adalah hadiah pertunangan yang disiapkan oleh menantu laki-laki pecundang mereka. Salah ambil barang, benar-benar memalukan. Cepat ambil. Kau bahkan tidak mengenali giok hati surga. 4 keluarga besar Jiangzheng. Sepertinya sekelompok orang bodoh. Kata-kata yang sombong. Kalau begitu, biarkan semua orang melihatnya dengan baik. Menantu laki-laki keluarga Su telah menyiapkan hadiah yang menakjubkan untuk semua orang. Sungguh hadiah yang menakjubkan. Keluargamu, Su, sama sekali tidak menganggap serius tabib Dewa Qin. Menurutku, kalian tidak hanya tidak menganggap serius tabib Dewa Qin. Ini jelas tidak menghormati seluruh perjamuan ini. Tidak menghormati kita semua. Semuanya, keluarga Su saat ini tidak memiliki kemampuan seperti ini. Ini semua karena sampah ini. Semuanya direncanakan olehnya. Ini dia bahkan berani mencoba dan tidak menghormati seluruh. Sombong, kau bahkan tidak melihat sampah macam apa kau ini. Berani menghargai diri sendiri seperti itu. Semua orang yang hadir juga dikenal sebagai elit top Jiangzheng. Apa benar-benar tidak ada yang mengenali giok hati surga ini? Ye Fang, apa kau pikir orang-orang tidak tahu diri dan tak dapat mengenali hartamu ini? Jika mereka punya penilaian yang bagus, mana mungkin mereka tak mengenalinya? Kau sungguh tak tahu diri. Perjamuan hari ini dipenuhi tamu-tamu terhormat. Setiap orang yang hadir adalah selebritas papan atas. Ye Fang, apa kau pikir kau bisa menandingi para selebritas ini? Ye Fang, diam. Semuanya. Sebenarnya, hadiah besar yang keluarga Su kami siapkan hari ini bukanlah Leontin Giok ini. Tak perlu, perjamuan ini tampak tak berarti. Ayo pergi. Kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Kami takkan pergi. Memang, perjamuan semacam ini jelas bukan tempat untuk sampah sepertimu. Ya, Ye Feng, berhentilah membuat keributan. Kami masih menunggu untuk bertemu tabib Dewa Qin. Meminta padamu untuk melindungi keluarga Su kami. Jika kau ingin bertemu Qin Wei, tak perlu menghadiri perjamuan ini. Aku bisa mengaturnya kapan saja. Kau bisa mengaturnya. Tabib Dewa Qin saat ini ada di belakang panggung. Pergi dan undang dia keluar. Kita lihat apakah dia akan mendengarkanmu. Ye Feng, bisakah kau berpikir sedikit sebelum bicara? Berhentilah membuat masalah untuk kami. Oke, membuat masalah. Kau pikir aku membuat masalah untukmu? Bukankah itu jelas? Semua orang menertawakan kita sekarang. Bukankah semua ini karenamu? Bahkan jika kita mengeluarkan pusaka keluarga Su sekarang, sudah terlambat. Ye Fang, kau benar-benar terlalu impulsif. Lihat, bahkan keluarga Su sendiri mengecam dirimu. Kau benar-benar payah. Ye Fang, kumohon berhentilah bicara. Kami menghadiri perjamuan ini hanya untuk membangun koneksi dan mendapatkan secercah harapan untuk keluarga Su kami. Apapun yang terjadi, ini tak boleh dirusak olehmu.
Koneksi-koneksi ini, apa gunanya? Kata-kata sombong macam apa itu? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja, para elit Jiancheng bukan apa-apa bagiku. Kesombongan macam apa ini? Apa kau bilang bahkan keluarga Qian Jiancheng kami tak memenuhi standarmu? Keluarga Qian tak memenuhi syarat. Keluarga Qian tak memenuhi standarmu. Lalu bagaimana dengan keluarga Ma? Sama saja. Kau benar-benar sombong. Jadi begitu. Keluarga Sun kami juga di bawahmu. Kalian semua masih jauh dari cukup. Ya, Feng, apa kau gila? Apa kau tahu seberapa besar kekuasaan ketiga? Ini di Jiancheng, kekuasaan yang begitu besar. Namun mereka bahkan tak bisa mengenali giok hati surga. Mereka bukan siapa-siapa. Apa kau mencoba cari mati? Bahkan jika kau tak mempertimbangkan keluarga Su, setidaknya kau harus mempertimbangkan nyawamu sendiri. Nyawaku. Siapapun yang merasa mampu, silakan datang dan ambil kapan saja. Nyawa tak berharga. Tak pantas mengotori tangan kami. Tuan Muda Li benar. Dia orang gila. Bahkan orang gila pun bisa melakukan sesukanya. Berlutut di hadapanku. Membuatku berlutut. Kau tak pantas. Kau, menantu laki-laki keluarga Su. Berlutut adalah kesempatan bagimu. Jangan tak tahu berterima kasih. Aku telah hidup selama bertahun-tahun dan mereka yang memberiku kesempatan. Silakan datang dan ambil kapan saja. Kau pikir kau siapa? Anak muda. Usiamu baru 20-an, kan? Arogansi anak muda. Harus ada batasnya. Semangat mudamu yang dia gebu-gebu. Sudah lama tak ada orang yang menggambarkan aku seperti itu. Kusarankan kalian semua untuk tidak menghiraukan orang gila ini. Tuan Muda Li benar. Kau memang gila. Usir dia. Kau dengar itu? Keluarga Su membawa orang gila ke perjamuan ini. Jika ini sampai ke telinga tabib Dewa Qin, kurasa itu tidak akan terdengar bagus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Li, bisakah kau membantu kami dengan keluarga Qin? Bantuan mudah saja diberikan. Tapi aku punya satu syarat. Tuan Muda Li, katakan padaku, suruh King Wan segera menceraikan bajingan tak berguna ini dan bersamaku. Kau, Tuan Muda Li, ini tidak pantas. Aku sudah menikah. Aku tak pantas untukmu. Apa? Tidak ada kesepakatan? Kalau begitu syarat lain saja, suruh dia berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Tuan Muda Li, ini agak keterlaluan, bukan? Membelanya begitu sengit. Kenapa kau tidak berlutut? Nona Sui, kami. Karena Tuan Muda Li, jadi berdiri di sini. Kalau tidak, kau pikir kau punya hak untuk bicara seperti ini padaku. Sejujurnya, Nona Sui, untuk apa? Membela orang gila seperti ini? Suruh saja dia berlutut dan minta maaf. Dengan begitu, keluarga Su bisa bergabung dengan kami di perjamuan ini. Aku setuju. Apa kau bodoh? Apa kau lupa bagaimana orang ini telah menjatuhkan keluarga kita dan kau masih membelanya? Bagaimanapun, Ye Feng masih urusan keluarga kita. Lagi pula, membuatnya berlutut di depan umum mulai sekarang. Muka apa yang tersisa untuk kita? Sungguh kasih sayang yang mendalam. Tapi bagaimana kau akan meredakan amarah semua orang di sini? Atas kejadian hari ini, aku bisa minta maaf pada semuanya. Tolong maafkan keluarga Su. Permintaan maaf yang terburu-buru. Aku tak melihat ketulusan di dalamnya. Aku membungkuk. Pada kalian semua, tidak cukup. Lalu apa maumu dariku? Sederhana, habiskan satu malam denganku. Maka aku akan melepaskan keluarga Su. Tuan Muda Li memang penggoda. Wanita tercantik, Jiancheng ini. Malam pertamanya, berapa banyak yang menginginkannya? Ini tontonan yang menarik. Aku setuju, asal Nona Su menghabiskan satu malam dengan Tuan Muda Li. Kami semua yang hadir menjamin tidak akan diselidiki. Tuan Muda Li, ini tidak benar. Putriku sudah menikah. Reputasinya tidak bisa ternoda. Itu mudah. Suruh King Wan menceraikan Ye Fen dan selesai. Asal King Wan bisa bersama Tuan Muda Li. Keluarga Li tentu saja tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Selain masalah ini, Tuan Muda Li, aku bisa menyetujui apapun. Su King Wan, aku memberimu muka, karena kau wanita tercantik di Jiancheng. Jika aku tidak memberimu muka, kau bukan apa-apa. Kau pikir permintaan maafmu berguna? Apa kau cari mati? Dasar sampah. Beraninya kau memukulku? Kau harusnya bersyukur. Kalau kau melampaui batas lagi, hukumannya bukan cuma dipukuli. Keamanan. Mana keamanannya? Tuan Muda Li, jangan gegabah. Aku akan membuatnya minta maaf padamu sekarang juga. Ye Feng, kenapa kau memukulnya? Dia menindasmu. Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Apa kau tak lihat? Acara apa ini? Aku tak peduli ini acara apa. Tak seorang pun boleh menindasmu. Apalagi yang harus kukatakan agar kau mengerti. Sekalipun kau gegabah, kau harusnya tahu ini adalah jamuan tabib Dewa Qin. Jadi kau segera minta maaf kepada Tuan Muda Li.
Tuan Muda Li, maafkan aku. Aku akan memberinya pelajaran saat kita kembali nanti. Kumohon bermurah hatilah. Dan maafkan dia kali ini. Kau pikir kau bisa kembali? Apa kau pikir aku, Rizekai, semudah itu ditindas? Dia harus berlutut dan minta maaf padaku hari ini. Bagaimana kalau aku tidak berlutut? Jangan berlutut. Kalau kau tidak berlutut, kujamin kau takkan melihat matahari esok. Tuan Muda Li, mulutmu cukup lancang. Kalau begitu aku ingin lihat. Bagaimana kau bisa memastikan aku takkan melihat matahari esok? Ye Fang, hentikan omong kosong ini. Apa kau harus membawa kita pada kematian? Kalian semua dengar itu? Menyinggung keluargaku? Li, maka kau takkan bisa hidup di Jiangchen. Lagi pula, ini adalah jamuan tabib Dewa Qin. Kau membuat keributan di sini yang hanya akan memperburuk keadaan bagi keluarga Su. Kalau begitu mari kita coba. Baiklah. Karena kau telah memilih kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tangkap dia. Semuanya berhenti. Apa kalian tidak lihat ini acara apa? Akan terlihat siapa yang berani bergerak. Ajudan tabib Dewa Qin. Mundur. Ada apa ini? Keluarga Su datang tanpa diundang dan berani membuat masalah di jamuan tabib Dewa Qin tanpa diundang. Sepertinya keluarga Su tidak diundang ke jamuan ini. Keluarga Su kami datang dengan tulus. Kami tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Tulus. Baiklah, karena kau bilang kau tulus, maka keluarkan hadiah besar yang telah kau siapkan dan tunjukkan pada semua orang. Meskipun keluarga Su tidak menerima undangan, tapi jika kalian tulus merayakan untuk mana mudaku, juga cukup bagus. Cepat tunjukkan pada kami. Vas biru berlapis mutiara ini adalah pusaka keluarga Su kami, berusia lebih dari 100 tahun. Ini adalah hadiah yang khusus, kusiapkan untuk tabib Dewa Qin hari ini. Ini mungkin bukan harta karun yang luar biasa, tapi karena mereka bersedia memberikan pusaka keluarga Su, itu menunjukkan ketulusan mereka. Jelas, batu pecah ini adalah hadiah asli keluarga Su. Pusaka itu hanyalah alasan. Coba kulihat. Hanya batu pecah. Mereka benar-benar berani memberikan ini pada tabib Dewa Qin. Jika kami tidak menemukannya, mereka mungkin tidak akan mau mengeluarkan pusaka mereka. Apa kalian pikir tabib Dewa Qin semudah itu? Ditipu? Diam. Siapa bilang ini batu pecah? Ini bukan batu pecah. Keluarga Qian memiliki usaha perhiasan giok warisan keluarga. Kami telah melihat semuanya. Ini cuma barang rongsokan murahan. Benar. Lihat baik-baik. Jangan tertipu olehnya. Dia bahkan berani membawa token giok palsu. Ini bukan hanya sebuah provokasi terhadap semua elit Jiangchen, tetapi juga penghinaan terhadap perjamuan ini dan penghinaan terhadap tabib Dewa Qin. Apa dia pikir? Sampah jalanan semacam ini bisa mengesankan semua orang di sini. Kau adalah dayang terhormat tabib Dewa Qin. Aku sekarang, atas nama elit Jiangchen, meminta dia berlutut dan meminta maaf kepada kita semua sekarang juga. Pidatomu yang penuh semangat, hanya setengah benar. Token giok ini benar-benar bisa mengesankan semua orang di sini. Apa? Kau bercanda? Bahkan giok hatian murni tak bisa mengesankan semua orang di sini. Bagaimana mungkin batu pecah ini? Atas dasar apa? Batu pecah. Bisnis giok keluarga Qian sia-sia belaka. Apa kau keliru? Bukan hanya bos Qian. Kita semua telah memeriksanya. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Jiangchen memiliki banyak elit, tetapi sedikit yang punya mata jeli. Mustahil. Mungkinkah kita semua salah? Aku akan memperluas wawasanmu hari ini. Token giok ini disebut giok Tiangxin. Giok Tiangxin. Belum pernah dengar giok Tiangxin? Bagaimana denganmu? Tidak. Orang bodoh. Ini awalnya memang hanya token giok biasa. Bahkan bukan kelas atas. Tapi itu memancarkan aroma obat yang kuat. Selain itu, pola pada Leontin giok, semua ini menunjukkan ini adalah milik Dewa Obat Xiongming yang dimurnikan secara pribadi. Satu-satunya. Giok Tiangxin. Dewa Obat Xiongming adalah orang yang dikenal sebagai harta karun negara. Dewa Obat legendaris. Memang, Dewa Obat Xiongming berasal dari sekte tabib Dewa Jalan Surgawi dan juga tabib Dewa nomor 1 Daxia saat ini. Konon giok Tiangxin dimurnikan secara pribadi olehnya menggunakan 81 tanaman obat selama 10 tahun. Sekarang, harta ini telah muncul, namun tak seorang pun dari kalian mengenalinya. Sungguh menyedihkan. Giok Tiangxin, apakah itu benar-benar sekuat itu? Jika ini benar-benar giok Tiangxin, maka gunung spiritual seluas 100 hektar milik keluarga Li hanyalah sehelai rambut. Itu harta yang tak ternilai. Ini benar-benar hadiah besar. Mustahil.
Ini jelas bukan Giok Tiangxin. Apa kau meragukan penilaianku? Apa kau pikir, setelah melayani nona mudaku selama bertahun-tahun, aku bahkan takkan mengenali harta seperti Giok Tiangxin? Tidak sama sekali. Tidak. Aku tidak meragukan penilaianmu. Lalu kau meragukan nona mudaku. Ajarannya. Ini mustahil. Bagaimana mungkin aku meragukan tabib Dewa Qin? Aku hanya tidak percaya. Sesuatu yang begitu berharga bisa jatuh ke tangan keluarga Su. Apakah itu mungkin? Jadi ini benar-benar milik keluarga Su. Hadiah besar untuk nona mudaku. Menantu keluarga Su. Bagaimana mungkin dia memiliki Giok Tiangxin? Siapakah dia? Sebenarnya, mungkinkah dia keturunan Dewa Obat? Astaga, jika itu benar, bukankah kita baru saja membuat kesalahan besar? Mungkinkah kita semua salah paham? Iya, ini menantu keluarga Su kami, Ye Fang. Dipilih dengan cermat, khusus untuk tabib Dewa Qin. Setahu saya, Dewa Obat Xiongming, Giok Tiangxin yang berharga, bagaimana bisa berakhir di tangan keluarga Sumu? Ini, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Nona mudaku pasti sangat tertarik dengan ini. Ini hadiah dari menantu laki-lakiku saat dia datang ke rumah kami. Mas kawin, orang macam apa yang pantas menerima Giok Tiangxin sebagai mas kawin? Kau memang cukup bagus. Sebanding dengan nona mudaku, juga tak kalah. Tapi tak pantas untuk Giok Tiangxin ini. Saya tak berani membandingkan diriku dengan tabib Dewa Qin. Siapa bilang dia tak pantas? Karena aku yang memberikannya padanya. Dia pantas. Kaulah. Akulah. Bagaimana mungkin orang tak berguna sepertinya bisa memiliki Giok Tiangxin? Pasti palsu. Kau benar. Giok Tiangxin ini tak ternilai harganya. Tabib Dewa Song, dia pasti sangat menghargainya. Bagaimana bisa berakhir di tangan orang lain? Berusaha membodohi tabib Dewa Qin dengan yang palsu. Ini bukan perkara kecil. Ini harus dihukum berat. Ye Fang, cepat beritahu mereka kalau Tiangxin ini asli. Tentu saja asli. Bahkan jika aku bisa membuat tiruannya, aroma obat pada Giok ini tak bisa dipalsukan. Memang, aroma obatnya tak salah lagi. Giok Tiangxin ini adalah barang asli. Barang berharga seperti ini. Dari mana kau mendapatkannya? Aku ragu, dia benar-benar menemukannya. Jadi, mungkinkah benda ini benar-benar milik Ye Feng? Mungkin kalian semua tidak tahu. Tapi Ye Feng adalah asisten obat yang melayani di sisi Dewa Obat Xiongming. Kau hanya seorang asisten obat. Bagaimana kau bisa memiliki giok hati surga? Katakan pada kami, bagaimana kau mendapatkannya? Tentu saja, Xiongming yang memberikannya padaku. Kurang ajar. Beraninya kau, asisten obat rendahan, menyebut nama Dewa Obat sunatnya. Lancang sekali. Lancang. Apa maksudmu? Dewa Obat Xiongming sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia secara pribadi memberimu giok Tiangxin? Kau pasti mencurinya setelah Dewa Obat meninggal. Itu dia. Karena kau adalah asisten obat Dewa Obat. Kau pasti tahu di mana Dewa Obat menyimpan hartanya. Jadi, setelah Dewa Obat meninggal, kau mencuri hartanya. Berharap untuk mengubah nasibmu. Kau benar-benar licik. Bagaimana keluarga Su bisa menerima? Bajingan yang durhaka, tak tahu balas budi, dan tak bermoral. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Murid-murid Dewa Obat ada di mana-mana, dan dia telah menyembuhkan banyak tokoh terkemuka. Jika mereka tahu peninggalan Dewa Obat dicuri, mereka tak akan pernah membiarkan pencurinya lolos. Maka, keluarga Su tak akan pernah menemui akhir yang damai. Selamanya menanggung stigma durhaka dan tak bermoral. Tapi keluarga Suku selalu jujur dan terhormat. Kami tak pernah melakukan hal khianat seperti itu. Ye Feng sekarang adalah menantu laki-laki tinggalmu. Kecuali King Wan menceraikannya, keluarga Sumu akan menanggung stigma ini. Sudah diputuskan? Ini, aku berjanji pada Dewa Obat. Jika pernikahan ini dibatalkan, bukankah itu mengingkari janji? Apa kau bodoh? Ye Feng mencuri harta karun Dewa Obat. Sungguh durhaka dan kurang ajar. Beraninya kau bicara soal kebenaran. Jika Dewa Obat tahu ini di alam baka, beliau pasti mendukung kita. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Jika kau ragu lebih lama lagi, keluarga Su kita akan hancur. Sampah ini tidak berhak hadir di perjamuan tabib Dewa Qin. Kusarankan kita segera mengeksekusinya di tempat. Keluarga Qian dari Jiangchen bersedia membantu Tuan Muda Li mengeksekusi sampah ini, Ye Feng. Di tempat, keluarga Ma dari Jiangchen bersedia membantu Tuan Muda Li mengeksekusi sampah ini, Ye Feng. Di tempat, keluarga Dao dari Jiangchen bersedia membantu Tuan Muda Li mengeksekusi sampah ini, Ye Feng. Di tempat, eksekusi aku di tempat. Bahkan Qin Wei tidak punya kemampuan itu. Cuma kau pikir kau pantas, Ye Feng. Kau terlalu percaya diri. Jika aku jadi kau, aku sudah kabur dengan ekor di antara kedua kaki. Jika kau membuat tabib Dewa Qin marah, apa kau pikir kau masih bisa keluar dari sini dengan selamat? Jadi maksudmu, Qin Wei bisa dengan mudah mengurusku. Jangan kegiran. Di hadapan tabib Dewa Qin, kau bahkan bukan seekor anjing mengurusmu. Bukan masalah sama sekali. Kalau begitu, kau bisa memintanya untuk mencoba. Mencoba? Apa kau pantas? Kenapa kau tidak berkaca? Nyonya saya berstatus tinggi. Kenapa dia harus merendahkan dirinya untuk berurusan denganmu? Qin Wei berstatus tinggi.
Ceritakan padaku tentang itu. Bocah obat tetaplah bocah obat. Setelah bertahun-tahun bersama Dewa Obat, kau masih begitu picik. Biar ku beritahu kau begini, nyonya saya, jauh di atasmu. Nyonya saya, diundang oleh Dewa Obat untuk bergabung dengan Sekte Tabib Dewa Jalan Surgawi. Selama ribuan tahun, Sekte Tabib Dewa Jalan Surgawi membina bakat tak terhitung Tabib Dewa yang namanya terukir dalam sejarah. Dan nyonya saya akan menjadi salah satu dari mereka. Suatu kehormatan. Bisakah kau, katak dalam tempurung, memahami ini? Sepertinya bergabung dengan Sekte Tabib Dewa Jalan Surgawi telah membuatnya cukup bangga. Begitu bangga, sampai-sampai pelayannya berani bersikap sombong. Kau salah. Aku memperlakukan mereka yang punya kemampuan dan keahlian sejati dengan hormat. Tapi orang sepertimu tidak pernah kuanggap serius. Jadi, apakah ini juga sikap Qin Wei? Tentu saja. Suruh Qin Wei menemuiku. Aku ingin dia mengatakannya sendiri padaku. Apakah ini sikapnya? Ya, Fang, begini. Jangan keterlaluan. Nyonya saya sedang bersiap di belakang panggung dan tidak punya waktu untuk menemuimu. Bisakah kau, katak dalam tempurung, memahami ini? Diam. Kau berani terang-terangan memfitnah Tabib Dewa Qin. Ya, Feng, kau berani sekali. Aku hanya menyatakan fakta. Bagaimana itu fitnah? Kata-kata yang sombong. Seseorang, tangkap dia. Tunggu. Karena dia senang bermain bodoh. Mari kita turuti dia. Begitu Tabib Dewa Qin tiba, mari kita lihat bagaimana kau akan menangani situasi ini. Tidak, ini buruk. Dia mencuri giok hati surga yang merupakan kejahatan besar. Sekarang, dia menyinggung Tabib Dewa Qin, keluarga Su. Benar-benar akan dijatuhkan olehnya. Ibu, tidak ada bukti. Kalau Ye Feng mencuri giok hati surga, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Apa kau bodoh? Dia benar-benar sampah. Selain mencuri, keahlian apalagi yang mungkin dia miliki untuk mendapatkan harta seperti itu? Ibu, kau boleh bilang kalau Ye Feng adalah bocah obat yang tidak kompeten. Tapi soal mencuri pusaka Dewa Obat, aku percaya padanya. Dia tidak akan melakukannya. King Wan, mantra apa yang telah sampah ini gunakan padamu? Kau benar-benar percaya padanya? Karena aku telah menikah dengan Ye Feng, aku tentu saja percaya. Suamiku sendiri. Dulu kupikir kau cukup cerdas, tapi sekarang kau bertingkah sangat bodoh. Saat Tabib Dewa Qin tiba, apa kau pikir dia akan percaya padanya? Atau percaya pada kita semua yang hadir di sini? Ye Feng, sudah cukup. Jangan keterlaluan. Saat Tabib Dewa Qin tiba, kau tidak akan bisa pergi meskipun kau mau. Aku ingin pergi lebih awal. Karena aku merasa perjamuan ini agak membosankan. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Beritahu Qin Wei, kalau dia ingin bergabung dengan Sekte Tabib Dewa Jalan Surgawi, dalam 3 menit, dia harus muncul di hadapanku. Kalau tidak, bahkan para dewa pun tak akan bisa menyelamatkannya. Beraninya kau memerintah Tabib Dewa Qin. Kau benar-benar lancang. Ini adalah kursi utama perjamuan malam ini. Kau, menantu keluarga Su yang tak berguna, berani duduk di posisi ini. Turun dari sana segera. Karena ini kursi utama, apa salahnya aku duduk di sini? Dasar sampah. Apa kau mengerti arti penting dari kursi ini? Jadi silakan undang pelayan wanita ahli obat untuk menjelaskannya kepadaku. Apa itu kursi utama? Ini adalah posisi untuk seseorang yang berdiri di atas. Semua bangsawan Jiangchen, hanya orang seperti itu yang layak duduk di sini. Dan hari ini, kursi utama ini disiapkan oleh nonyaku untuk orang tertentu. Bagaimana kau yakin? Orang itu bukan aku. Kau tidak layak. Orang yang diundang nonyaku adalah pemimpin Sekte Tabib Dewa Jalan Surgawi saat ini. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengannya? Untuk apa buang-buang napas untuknya? Dia tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. Badut sirkus. Usir saja dia. Membuat ributan seperti ini. Usir dia langsung. Bukankah itu terlalu mudah untuknya? Mungkinkah dia berada di sisi Dewa Obat? Setelah menjadi bocah obat begitu lama, dia benar-benar menganggap dirinya orang penting. Duduk di kursi kehormatan, memerintah para elit Jiangchen. Bagaimana rasanya? Pasti menyenangkan, kan? Sayang sekali, kau sedang menikmati dirimu sendiri. Tapi sudahkah kau pertimbangkan perasaan keluarga Su? Malam ini, keluarga Su, karena kesombonganmu, telah menyinggung semua tokoh berpengaruh di Jiangchen. Mereka akan segera dihancurkan oleh usaha bersama kami. Apakah ini pilihan yang kau inginkan? King Wan, lihat baik-baik. Orang yang sangat kau percayai sekarang duduk di kursi utama perjamuan malam ini, menipu dirinya sendiri dengan berpikir dia bisa mengalahkan semua orang. Tidakkah kau pikir itu konyol? Ye Feng, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan ini? Apa yang telah keluarga Su kami lakukan untuk menyinggungmu? Sampai kau berusaha keras untuk menjatuhkan kami bersamamu. Biar ku beritahu kenapa. Dia pernah menjadi bocah obat di sisi Dewa Obat. Dia pernah hidup mewah bersama Dewa Obat. Kini, Dewa Obat telah tiada. Siapa yang peduli dengan bocah obat kecil sepertimu? Dalam semalam, ia jatuh dari surga. Kehilangan semua kekayaan dan statusnya. Tapi dia tidak terima. Jadi dia mencuri. Tianxing jadi milik Dewa Obat. Berharap menggunakannya untuk masuk ke keluarga Su. Tapi dia tak pernah menduga bahwa keluarga Su tidak akan menerimanya. Dia takut menjadi melarat lagi. Jadi itulah mengapa adegan malam ini terjadi. Duduk di kepala seluruh perjamuan. Menguasai semua tokoh berpengaruh. Berpura-pura. Memikirkannya saja sudah menggelikan. Kau bicara begitu meyakinkan.
sampai aku hampir mempercayaimu. Harus kuakui, kemampuan mendomenmu memang lumayan bagus. Sudah cukup, Yavan. Kesabaran kamu terbatas. Pertunjukan badutmu ini. Apa kau benar-benar berencana melanjutkannya? Karena kau begitu pandai mengarang cerita, mengapa kau tidak melanjutkan? Lihat, apa yang akan kulakukan selanjutnya. Yavan, sudah cukup. Berapa lama lagi kau akan melanjutkan ini? Kau ingin begitu banyak dari kita untuk terus menuruti omong kosongmu. Apa kau benar-benar percaya bahwa aku seperti yang dia katakan? Aku tidak percaya. Fitnah dari mulut orang lain. Tapi aku percaya apa yang kulihat. Sudahkah kau pikirkan konsekuensi dari tindakanmu hari ini? Bahkan jika kau tidak mempertimbangkan keluarga Su, setidaknya kau harus mempertimbangkan hidupmu sendiri kan? Yavan, aku memberimu kesempatan. Sekarang turunlah. Minta maaf pada semua orang. Aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Itu tidak perlu. Saat ini, kau punya waktu 1 menit. Yavan, aku sudah memberimu cukup bukan? Kau terlalu sombong. Kusarankan kau segera memberitahu Qin Wei. Kalau tidak, dalam 1 menit, kau mungkin membuat kesalahan besar. Kurasa orang yang membuat kesalahan besar adalah kau. Malam ini, kau telah berulang kali memprovokasi wewenang tabib Dewa Qin. Kami tidak bisa lagi mentolerir ini. Semuanya, bajingan Ye Feng ini telah berulang kali menantang wewenang tabib Dewa Qin. Atas nama keluarga Li, aku akan mematahkan kakinya. Sebagai peringatan bagi yang lain, tindakan penjahat Ye Feng ini pantas dihukum mati. Atas nama keluarga Qian, aku akan mematikan tangannya untuk mendukung keluarga Li. Seseorang. Penghinaan seperti itu terhadap kita semua belum pernah terjadi sebelumnya. Atas nama keluarga Ma, aku akan mematahkan tulangnya untuk mendukung keluarga Li. Alit Jiangcheng membuat keributan seperti ini hanya untuk mengakhiri hidupmu. Nah, ingat, hari ini adalah harimu yang paling mulia. Lihat, keraguan-raguan menyebabkan bencana. Sampah ini telah menyinggung semua orang dan tidak bisa diselamatkan lagi. Jika keluarga Su tidak memutuskan hubungan dengannya, mereka pasti akan terlibat. Tapi apa? Jika kau tidak mengatakannya, aku yang akan mengatakannya. Semuanya, atas nama keluarga Su aku mengumumkan bahwa kami memutuskan semua hubungan dengan Ye Feng mulai sekarang. Entah dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Ibu, ini tidak benar. Apa yang tidak benar tentang itu? Kau tidak pernah ingin menikah dengannya. Ini sempurna. Setelah perjamuan, kalian berdua akan pergi dan menyelesaikan perceraian. Ye Feng, apa kau puas sekarang? Gue kagak peduli sama pendirian keluarga Su, King Wan. Gue cuma mau lihat pendirian lo. Meski kita bukan suami istri beneran, tapi di atas kertas, kita iya. Demi pernikahan kita, turun sekarang juga. Gue bakal lakuin apapun buat minta ampun atas nyawa lo. Melihat pendirianmu, sudah cukup bagiku. Soal memohon untukku, itu tak perlu. Keras kepala banget sih, berhubung dia ngotot cari mati. Ya udah, kita kabulin aja. Lagian, dia udah bikin onar hari ini. Kira-kira keluarga Su doang bisa lindungin dia? Ye, lihat baik-baik. Sekarang, beberapa keluarga berpengaruh lagi kompak ngehukum Ye Feng. Bukan cuma keluarga Su, tapi juga seantero Jiangcheng. Kagak ada yang bisa lindungin dia. Betul, Nona Su. Secara keluarga Su udah batalin pertunangan. Dan lo udah nggak ada hubungan apa-apa sama Ye Feng. Ngapain masih ikut campur? Benar sekali. Nona Su, mending lo cabut aja deh. Tinju sama kaki nggak punya mata. Kalau lo sampai kenapa-napa, kan nggak anak. Saya. Kalau aku bisa bujuk dia turun, bisa kasih dia kesempatan lagi? Nggak. Mengingat jasanya dulu ke Dewa Obat, dia bisa dikasih kesempatan lagi. Mantap, King Wan. Nggak usah ngemis-ngemis sama mereka. Sini, naik juga. Duduk bareng gue di perjamuan ini. Kita berdua tamu kehormatan. Ye Feng, gue udah kasih lo kesempatan. Mengapa kamu harus ribut sebesar ini? Gue udah kasih kalian semua kesempatan. Sekarang, hitung mundurnya udah habis. Perjamuan ini bisa bubar sekarang. Sombong banget semuanya. Perjamuannya mau mulai. Sebelum itu, mau hidup atau mati? Gue udah bodoh amat. Ya udah nunggu apa lagi? Serang bareng-bareng. Stop kalian semua. Nona, Tabib Dewa Qin, keluarga Ma dari Jiangcheng, mengucapkan selamat kepada Tabib Dewa Qin atas bergabungnya dengan sekte Tabib Jalan Surgawi. Keluarga Sun dari Jiangcheng mengucapkan selamat kepada Tabib Dewa Qin. Kalian semua, para elit Jiangcheng, di perjamuan Qin Wei ini. Bikin ribut kayak gini. Hebat juga, ya. Mundur. Mundur. Jangan harap lo bisa lolos. Sekarang Tabib Dewa Qin udah datang. Caranya, bakal bikin lo lebih putus asa lagi. Bagus. Gue tunggu aja. Bego banget, sih. Tabib Dewa Qin, kami bikin keributan gini, bukannya mau ganggu perjamuan lo. Cuma, di perjamuan ini, ada tai tikus nongol. Kami cuma mau bantuin lo, bersihin aja tai tikus yang lo bilang itu. Dia, sebagai menantu kesayangan keluarga Su, dia berani datang tanpa diundang, dan dengan lancang, duduk di kursi kehormatan. Berani banget. Kalau dia nggak dihukum, gue takut dia makin melonjak. Berani juga dia, ya. Dengar, nggak? Sampai Tabib Dewa Qin aja sebel sama lo. Turun sekarang. Gue lagi ngomong sama lo. Saya, Ye Feng, adalah tamu kehormatan yang gue undang sendiri.
tamu kehormatan, tabib Dewa Qin. Sampah ini, bagaimana mungkin dia diundang olehmu? Apakah tindakanku perlu kau koreksi? Tidak, tidak. Aku hanya khawatir. Kau tidak tahu sifat aslinya. Aku khawatir kau akan ditipu olehnya. Ditipu? Ini adalah Giuk Tiangxin. Betul sekali, benda berharga. Dari tangan, siapa asalnya? Apakah tabib Dewa Qin tahu? Giuk Tiangxin ini tentu saja berasal dari Dewa Obat, tangan Xiongming. Tabib Dewa Qin bijaksana. Sayang sekali Dewa Obat meninggal belum lama ini, dan Ye Feng mencuri harta ini. Apa niatnya? Apakah ada hal seperti itu? Tidak peduli berapa banyak aku bicara, kau tetap tidak akan percaya padaku. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan lagi. Kukira kau hanya merasa bersalah. Tabib Dewa Qin kedua, dia bahkan ingin mempersembahkan benda curian ini kepadamu. Bukankah dia mencoba menyeretmu bersamanya? Bajingan pengkhianat seperti itu, keluarga kulit tidak akan pernah mentolerir. Semuanya untuk membuka jalan bagi tabib Dewa Qin dan menyingkirkan penjahat ini. Aku bersumpah atas nama Tuan Muda keluarga Li. Kami, keluarga Li, tidak akan berdamai dengan penjahat Ye Feng. Mulai sekarang, setiap anggota keluarga Li kami akan membunuhnya saat melihatnya. Kebajikan keluarga Li, kami, keluarga Qian dari Jiangcheng, bersedia untuk mengambil sumpah yang sama. Kami tidak akan berdamai dengan penjahat ini. Setiap anggota keluarga Qian kami, setelah melihatnya, akan membunuhnya. Keluarga Ma dari Jiangcheng mengambil sumpah yang sama. Semua orang akan membunuhnya saat melihatnya. Ye Feng si sampah ini, bagaimana masalah ini bisa sampai seperti ini? Tolong jangan libatkan kami. Keluarga Su, setelah perjamuan, kau harus segera menceraikannya. Apa kau mendengarku? Ye Feng, jika kau minta maaf sekarang, masih ada ruang untuk bermanuver. Aku akan membantu menjelaskan semuanya kepada semua orang. King Wan, apa kau tidak lihat? Bahkan jika permintaan maaf diperlukan, seharusnya mereka yang meminta maaf kepadaku. Kau bodoh sekali. Hari ini, atas nama tabib Dewa Qin, aku akan memberimu pelajaran. Tunggu. Tabib Dewa Qin, hanya dengan perintahmu, aku akan melumpuhkan orang ini segera. Apakah faktanya benar seperti yang mereka katakan? Benarkah? Aku tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Sekarang, beritahu kepala keluarga Li untuk datang ke sini dalam 5 menit. Merangkaklah ke sini. Jika tidak, keluarga Li akan dimusnahkan. Li Xiongnan, ayah dari Li Saikei. Bagus. Tahyang anak, Biluokun kualitas terbaik ini dibawa ke sini khusus untuk menghormatimu. Kedepannya, aku meminta kepala keluarga Li untuk terus mendukungku. Iya, Tuan Muda Li menghadiri perjamuan tabib Dewa Qin hari ini. Ku dengar, dia bahkan bertemu tabib Dewa Qin. Tabib Dewa Qin, keluarga Li kita mungkin akan menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Ngomong-ngomong, ini juga berkat kerja kerasmu selama setengah hidup. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk naik ke puncak? Bagus sekali, tidak sia-sia aku menghabiskan setengah hidupku untuk berusaha. Keluarga Liku akhirnya menunggu hari di mana naga tersembunyi muncul dari jurang. Ketua keluarga, gawat, ada apa? Kenapa kau panik sekali? Tabib Dewa Qin, ingin kau segera bergegas ke aula perjamuan untuk membereskan kekacauan yang dibuat Tuan Muda. Kalau tidak, keluarga Li tidak akan diampuni. Apa? Anak durhaka ini. Cepat, siapkan kereta. Ye Feng, hancurkan keluarga Li. Apa kau tahu konsekuensi dari semua ini? Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Ye Feng, kau sungguh berani. Bahkan tabib Dewa Qin belum bicara. Cuma kau masih ingin menghancurkan keluarga Li kami. Pertanyaan yang harus kau pikirkan sekarang, bukan ini, melainkan kau harus khawatir tentang apakah ayahmu bisa tiba dalam 5 menit. Maksudmu, kalau dia tidak datang dalam 5 menit, kau akan menghancurkan keluarga Li kami. Tidakkah kau pikir itu menggelikan? Fondasi keluarga Li kami di Jiangcheng sangatlah dalam. Bahkan jika tabib Dewa Qin sendiri yang bertindak, menghancurkan keluarga Li kami akan sangat sulit. Kuharap kau bisa mempertahankan keberanian ini. Nanti, keluarga Li punya waktu 30 detik lagi. 30 detik. Kurasa kau tak akan bisa menunggu selama itu. Anak durhaka, hentikan ini sekarang juga. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Ayah, kau benar-benar datang. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Kalau kau, anak durhaka ini, berani bertindak kurang ajar dan membuat masalah di perjamuan tabib Dewa Qin, aku bukan yang membuat masalah. Jelas-jelas dia. Putra tabib Dewa Qin lah yang sembrono. Jika ada tempat di mana kami menyinggungmu, keluarga Li kami bersedia melakukan apapun untuk memohon maaf darimu. Kau harus minta maaf padanya. Putraku telah membuat kesalahan besar. Mohon maafkan dia. Ketua keluarga Li, mengapa begitu rendah hati? Barusan, Tuan Muda Li bertingkah sangat angkuh. Dia ingin mematahkan kakiku. Dia juga bilang kalau aku harus dikutuk semua orang. The film was translated and narrated Anak by durhaka, M Media. siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu lancang? Ayah, apa kau dibodohi olehnya? Dia jelas-jelas hanya menantu laki-laki keluarga Su. Menantu yang numpang hidup, itu saja. Beraninya kau menguliahiku, tamu kehormatan tabib Dewa Qin. Duduk di posisi ketua. Apakah tinggal di rumah mertua seperti yang kamu pikirkan? Tamu kehormatan apa? Jelas-jelas dia duduk di sana sendiri. Putra tabib Dewa Qin bicara omong kosong. Apa faktanya? Tolong beritahu aku sekarang juga. Ye Feng adalah tamu kehormatanku.
Apa? Kalian dengar itu? Cepat, berlutut, dan minta maaf pada Tuan Ye. Yevan, dia ternyata orang besar. Sudah kubilang, kan? Dia, menantu kesayangan keluarga Sukami. Yevan, kalau kau memang, kamu undangan tabib Dewa Qin. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sudah bilang. Tapi apa kau percaya? Bukankah kau cuma tukang obat? Kau salah. Bahkan seorang tukang obat bisa duduk di kepala meja. Semua orang dilahirkan sama. Seorang tukang obat juga bisa menjadi naga di antara manusia. Sekarang, cepat berlutut dan minta maaf. Maafkan aku. Apa? Lebih keras. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak membantahmu. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Keluarga Li bersedia menawarkan separuh harta mereka sebagai kompensasi. Kami hanya memohon pengampunan Tuan Ye. Ketulusan keluarga Li sudah jelas. Bagaimana dengan kalian semua? Maafkan kelancangan saya. Saya gagal mengenali naga sejati, karena ini hanya kesalahpahaman. Keluarga Qian kami bersedia menawarkan separuh harta kami untuk mengganti kerugian Tuan Ye. Keluarga Sung kami bersedia memberikan separuh dari aset kami sebagai kompensasi untuk Tuan Ye. Kita kaya raya. Tak pernah kusangka keluarga Su kita akan seberuntung ini. Yevan, apakah kau puas? Aku tak pernah menyangka seorang bocah obat rendahan sepertiku akan memiliki pengaruh sebesar ini. Memaksa kalian semua untuk menawarkan separuh harta kalian sebagai ganti rugi. Tuan Yi, Anda bercanda. Tapi harta kalian tak sebanding denganku. Kuberikan waktu 5 menit. Kau kehabisan waktu. Tuan Ye, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Awalnya, aku berniat untuk menghapuskan keluarga Li sepenuhnya dari Jiang Cheng. Namun, mengingat sikapmu yang lumayan, aku putuskan. Jika keluarga Li menyerahkan seluruh hartanya, aku akan mengampuni kalian. Untuk yang lainnya, sama saja, serahkan harta kalian. Dan jadilah rakyat biasa. Ini, kesempatan kedua kalian. Seluruh harta kami. Tuan Ye, kau akan menghancurkan nama keluarga Li kami. Selama masih ada nyawa, masih ada harapan. Aku tidak memusnahkan kalian. Ini sudah merupakan kebaikan hati yang sebesar-besarnya. Haruskah kau bertindak sejauh ini? Sepertinya kau juga tidak berniat menghargai kesempatan kedua ini. Yevan, sudah cukup. Apa kau tahu? Apa artinya memberi ruang bagi orang lain? Aku sudah memberi mereka kesempatan. Bukankah itu sudah cukup? Tabib Dewa Qin, aku sangat menghormatimu. Dia tamu kehormatanmu. Aku sudah cukup memberinya muka. Tapi, jika dia memaksa keluarga Li kami ke jalan buntu, maafkan, aku benar-benar tidak setuju. Benar sekali. Anjing terpojok akan melompati tembok. Apa kau sungguh berpikir kami takut padamu? Anak muda, keserakahanmu tak kenal batas, bagai ular menelan gajah. Ye Feng, sandiwara ini harus berakhir di sini. Apa kau belum cukup bermain-main? Kau pikir aku bermain-main dengan mereka? Aku memang berjanji untuk membantumu. Tapi semua hal ada batasnya. Kau sudah melewati batas. Hanya saja, nona muda kami mengasihanimu karena pertunangan yang putus. Itu sebabnya dia membantumu. Tapi kau sama sekali tidak tahu batas. Kau pikir nona muda kami akan menoleransimu selamanya. Pertunangan yang putus. Ye Feng ditolak oleh tabib Dewa Qin. Barang rusak 2 kali ditolak. Aku sudah tahu. Tabib Dewa Qin hanya membantunya karena rasa bersalah. Pada akhirnya, dia tetaplah sampah yang tak berguna. Ye Feng, di perjamuan ini, aku sudah cukup memberimu muka. Kau sudah membuat keributan. Aku tak akan mempermasalahkannya. Kau hanya perlu meminta maaf kepada para kepala keluarga. Dan itu sudah cukup. Minta maaf pada mereka. Qin Wei, apa kau masih tidur? Kapan Ye Feng pernah butuh kau memberiku muka? Diam. Beraninya kau melawan nona muda. Apa kau cari mati? Lupakan saja, Ye Feng. Aku tahu kau ingin menjaga muka demi Song, Dewa Obat. Aku takkan memperpanjang masalah ini hari ini. Tapi kau harus minta maaf. Qin Wei, kau benar-benar terlalu sok benar. Kurasa bergabung dengan sekte tabib Dewa Jalan Surgawi. Urusan ini, kita lupakan saja. Maksudmu, kau akan menolak lamaranku untuk bergabung dengan sekte dokter Dewa Jalan Surgawi. Tapi apa kau punya kemampuan? Sedangkan kau, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Dan pelayanmu itu, aku akan memberinya waktu 3 menit untuk memberitahumu. Tapi kau sudah melewatkannya. Jadi perjamuan hari ini bisa berakhir di sini.
Sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi. Tekan kau masuki. Apa aku bisa bergabung dengan Sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi? Kau bilang kau akan mempertimbangkannya kembali. Pemimpin sekte yang baru akan segera tiba. Aku pergi atau tetap di sini akan diputuskan olehnya. Nona muda, jangan buang napas untuknya. Ku bilang kita usir saja dia. Dia sudah membuat marah semua pejabat yang hadir. Begitu dia keluar dari pintu itu jalan buntu. Ye Feng, aku sudah cukup membantumu. Kau yang menyebabkan ini. Jangan salahkan aku. Seseorang. Usir Ye Feng. Tunggu. Ini pelindung sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi. Kinui memberi salam kepada pelindung Daren. Pelindung Daren, kehadiran Anda di sini adalah kehormatan bagi saya. Ada apa di sini? Ada orang lancang di sini. Membuat sedikit keributan. Aku akan segera mengurusnya. Ye Feng, kepala sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi, dan bahkan pelindung telah tiba. Apa kau pikir? Aku tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi. Apa kau pikir? Dia di sini untuk mendukungmu. Apalagi pelindung Daren. Ye Feng ini adalah asisten apoteker Song. Dia mencuri giok Tianxin milik apoteker Song, Song Yuishan. Pelanggaran berat seperti itu menuntut hukuman berat. Lihat apa yang kau lakukan sekarang. Jadi, menurutmu, apa yang harus dilakukan? Sederhana saja, untuk seseorang dengan tangan yang lengket, kita patahkan saja tangan dan kakinya, agar dia tidak menimbulkan masalah lagi. Patahkan tangan dan kakinya. Pelindung Daren, mengapa begini? Salam, Tuan Ye. Pelindung Daren, Anda pasti salah. Yang Feng, dia. Salah atau tidak? Apa kau perlu memberitahuku? Pelindung Daren, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Qin Wei. Antara kau dan aku, memang ada kesalahpahaman. Kau salah mengira kau bisa bergabung dengan sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi melalui prestasi. Tapi kau tidak menyadari, Xiong Ming melakukan ini agar kau pantas untukku. Itu adalah syarat luar biasa yang dia janjikan. Tapi kau menjadi puas diri dan bahkan sombong. Apa yang kau bicarakan? Kau bilang kau memberiku muka hanya karena Xiong Ming. Dan bukankah aku sudah memberimu banyak kesempatan juga karena Xiong Ming? Sayang sekali, kau tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi ini, kau tak bisa masuk. Omong kosong. Apa hakmu untuk memutuskan aku pergi atau tetap di matamu? Apa aku punya hak, pelindung Daren? Anda tentu saja punya. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Mantan kepala sekte Dokter Dewa Jalan Surgawi, apoteker Xiong Ming, membuat perjanjian denganmu. Perjanjian pernikahan dengan Tuan Ye. Dia menjanjikanmu masuk ke sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi. Sekarang, kau telah memutuskan pertunangan. Perjanjian ini seharusnya batal. Tapi Tuan Ye murah hati dan bersedia memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Tapi kau tidak menghargainya. Jadi, dengan ini aku umumkan, menyatakan kepada Jiang Cheng, Qin Wei, pelanggaran berat seperti itu menuntut hukuman berat. Batal. Adapun yang lain, Qin Wei melindungimu dari malapetaka. Aku terlalu lelah untuk melanjutkan masalah ini. Tapi ingat ini, lain kali kau melihatku, Ye Fang, di Jiang Cheng, tundukkan kepalamu dan bersikaplah sopan. Apakah kau masih memintaku untuk menceraikan King Wan? Kalau begitu perjamuan hari ini, biar berakhir di sini. Aku tidak pernah menyangka Ye Feng akan begitu cakap. Memang, sekarang keluarga Sukita telah menderita terlalu banyak penindasan. Aku ingin tahu, apakah kali ini mungkin ada cara untuk membantu kita keluar dari kesulitan ini? Karena dia begitu cakap dan memiliki dukungan dari Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi punya pelindung. Bantuan kecil ini, dia seharusnya bisa membantu kita, kan? Memang. King Wan, karena Ye Feng memiliki latar belakang seperti itu, mulai sekarang, kau harus menjalani kehidupan yang baik bersamanya. Apa kau dengar? Apa kau benar-benar berpikir, semua itu adalah milik Ye Feng? Kemampuan sendiri, Tuan Muda Li. Apa maksudmu? Kita semua melihatnya. Pelindung Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi, secara pribadi membela Ye Feng, dan bahkan mencabut Dokter Ilahi Qin, punya kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi. Sikap yang begitu agung. Apa kau masih ragu? Dia hanya meminjam kekuatan macan. Perjamuan ini awalnya dimaksudkan untuk Sekte Dokter Ilahi Jalan Surgawi punya ketua sekte baru untuk hadir secara pribadi. Tapi entah kenapa, dia tidak muncul. Aku curiga bahwa ketua sekte baru tidak puas dengan Dokter Ilahi Qin, dan dengan demikian menolak untuk muncul, dan juga membatalkan Dokter Ilahi Qin punya. Adapun Ye Feng, dia kebetulan saja mendapat keuntungan dari situasi. Tidak mungkin. Bukankah pelindung mengatakan itu karena Ye Feng sehingga kualifikasi Dokter Ilahi Qin dicabut? Kalian semua sangat naif.
Pelindung. Sebagai pelindung ketua sekte, selalu melayani mantan ketua sekte, Dewa Obat Songming. Sekarang, Dewa Obat Songming telah meninggal. Ye Feng, sebagai satu-satunya bocah obatnya, pelindung tentu saja harus menjaganya di perjamuan. Hanyalah untuk menyelamatkan muka untuk Ye Feng. Ye Feng menyebabkan keributan seperti itu di perjamuan. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya, hanya nyawanya yang tersisa. Begitu. Jadi, Ye Feng itu sebenarnya bukan orang penting. Tentu saja, ada penjelasan lain, yaitu Ye Feng adalah